Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau sedikit minta waktunya Ustadz. Sebelumnya tolong perkenalkan diri Ustadz dan pekerjaan Ustadz saat ini. Baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Mutawakkil. Kegiatan sekarang sebagai guru tahfiz di salah satu rumah tahfiz. Baik Ustadz, nih saya ada sedikit pertanyaan nih tentang riba. Baik. Menurut Ustadz, riba itu apa sih? Atau definisi riba itu sendiri apa sih Ustadz? Oke, baik. Menurut saya, riba itu adalah suatu penambahan nilai atau keuntungan yang diperoleh dari suatu transaksi keuangan tanpa adanya pertukaran barang yang setara dan tanpa adanya resiko yang nyata. Seperti itu. Baik Ustadz, kemudian pertanyaan kedua nih Ustadz. Baik. Mengapa riba dianggap sebagai dosa dalam Islam dan kenapa dilarang dalam hukum syariah? Baik. Riba dilarang dalam Islam karena dianggap tidak adil, merugikan dan dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Islam mendorong adanya keadilan sosial dan keberdayaan ekonomi untuk semua. Baik, mungkin itu. Pertanyaan ketiga Ustadz. Bagaimana Islam mendorong pengembangan sistem keuangan tanpa riba seperti mudharabah dan musyarakah gitu Ustadz? Sistem keuangan Islam sebagai alternatif, Islam mendorong pengembangan sistem keuangan berbasis profit dan loss sharing seperti mudharabah atau bagi hasil dan musyarakah atau bersama-sama. Oke Ustadz. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih. Kira-kira apa alternatif yang dapat digunakan oleh masyarakat muslim untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka tanpa melibatkan riba itu sendiri Ustadz? Oke, ada alternatif tanpa riba melibatkan pembiayaan berbasis keuntungan bersama seperti pembiayaan syariah, investasi berbasis keuntungan, dan pembiayaan tanpa bunga. Itu mungkin. Kemudian yang terakhir nih Ustadz, terakhir ya. Apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh seseorang atau sebuah lembaga keuangan untuk mematuhi prinsip-prinsip keuangan Islam yang melarang riba itu sendiri Ustadz? Baik, langkah-langkah melibatkan pengembangan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip keuangan Islam, serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait praktik keuangan yang sesuai dengan syariat. Mungkin itu. Oke, syukron Ustadz atas partisipasinya. Semoga ya itu Ustadz. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya, apakah Ustadz mengetahui tentang riba? Tentang riba. Oh, jadi kita mulai dari secara bahasa ya. Jadi riba itu berasal dari kata ziyadah. Ziyadah itu adalah tambahan. Sebagaimana ungkapan orang Arab mengatakan, sesuatu yang mengalami riba itu adalah yang mengalami pertambahan barang gitu. Contoh, sebagaimana Umar bin Khattab juga mengatakan, yang ditakutkan Umar bin Khattab ialah dari kalian yang terjerat di riba. Dan juga ada Rasulullah SAW mengatakan kadang juga digunakan istilah secara rubiah. Sebagaimana Rasulullah mengatakan tidak ada lagi tuntunan atas riba ataupun darah. Nah, jadi riba itu definisinya adalah penambahan nilai atau keuangan yang diperoleh dari suatu transaksi keuangan tanpa adanya pertukaran barang yang setara dan adanya risiko nyata. Oh, begitu Ustadz. Kemudian kenapa dalam Islam itu riba itu dosa Ustadz? Riba dilarang dalam Islam karena dianggap tidak adil, merugikan, dan dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Islam mendorong adanya keadilan sosial dan berbedanya
ekonomi dan untuk semua. Oh gitu Ustaz. Kemudian apakah Ustaz mengetahui tentang peredaran riba di mana saja? Pengenalan riba. Nggih. Oh, riba itu merujuk pada praktek pemberian dan penerimaan tambahan yang tidak adil atau tidak seimbang dalam transaksi keuangan, khususnya dalam transaksi pinjaman. Dalam banyaknya tradisi agama seperti agama Islam, riba dianggap seperti praktek yang tidak etis dan dilarang. Peredaran riba itu dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan sektor ekonomi. Adapun contohnya ialah yang pertama itu perbankan konvensional. Jadi apa sih yang dinamakan konvensional itu? Riba sering terkait dengan sistem perbankan konvensional, terutama dalam bentuk bunga yang dikenakan pada pinjaman. Yang kedua ialah keuangan konsumen. Pada tingkat individu, riba dapat ditemukan dalam berbagai produk keuangan konsumen seperti kartu kredit, pinjaman pribadi, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga ialah bisnis dan investasi. Dalam beberapa kasus, praktek riba dapat terjadi dalam konteks bisnis dan investasi, terutama ketika adanya persyaratan pembayaran tambahan dan tidak adil. Mungkin Oke. cukup sekian. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran untuk kita. Permisi dulu Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.